Nah, selanjutnya Prof, apakah benar memang anak yang alergi itu cenderung lebih pendek tinggi badannya? Ya, nggak hanya lebih pendek, berat badannya juga stuck ya, karena sulit naik. Makanan-makanan yang tidak alergi pun ikut terganggu pencernaannya. Akibatnya apa? Walaupun makan banyak kok anaknya beratnya nggak Penyerapannya naik-naik. terganggu. Dan kalau jangka panjang kita biarkan, bisa-bisa sampai ke stunting tadi. Sering saya jumpai adalah mitos bahwa kalau alergi makanan antem aja, nanti juga hilang. Itu sebetulnya sangat salah Dan bahaya. bisa berbahaya. Dan beri warisan harta boleh, tapi yang penting adalah tadi pendidikan dan adab sopan santun. Hai Aibun, ketemu lagi dengan saya Dr. Mesti, spesialis anak MPH, founder dan CEO dari Tentang Anak di podcast Tanya Ahli. Hari ini spesial banget karena saya mengunjungi satu rumah dari profesor yang luar biasa, banyak sekali ilmunya tentang alergi yang saya yakin Aibun juga sudah pada kenal, yaitu Profesor Dr. Zakiuddin Nasir, spesialis anak konsultan. Nah, hari ini dirasa spesial banget karena kita nggak hanya membahas tentang kesehatan alergi, tetapi juga bagaimana sih Prof. Zaki ini bisa akhirnya menjadi profesor yang memberi manfaat untuk banyak orang. Dan ternyata alergi itu sangat berhubungan dengan pertumbuhan bahkan kecerdasan seorang anak. Jadi Aibun penting banget untuk nonton dan tahu tentang materinya. Yuk kita langsung panggil Prof. Zaki dan menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Mesti. Salam juga untuk Aibun semua yang sedang nonton. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya Prof. Zaki mau berbagi ilmunya yang luar biasa banyak di hari ini ya, Prof. Terima kasih juga atas undangannya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Kita langsung aja nih Prof, karena Boleh, silakan. banyak banget Aibun yang sekarang tuh bingung karena anaknya itu batuk pileknya tuh nggak berhenti gitu. Nah, Ya. apakah memang kebanyakan saat ini karena alergi? Ya, seperti kita ketahui bahwa pasien-pasien yang alergi, yang dengan gejala saluran napas seperti batuk, itu memang sangat peka. Baik itu terhadap alergen, pencetus yang sudah diketahui, atau kadang-kadang sudah diketahui tapi kok udah dihindari masih demikian. Tapi kalau akhir ini saya lihat sih memang terjadi peningkatan. Yang tadinya sudah terkontrol baik, tapi kok tetap aja sering kambuh dan berkepanjangan. Ternyata kita tahu bahwa penyakit alergi di saluran napas, di kulit, atau di organ-organ yang lain, itu pencetusnya tidak hanya alergen yang IgE mediated, tapi ada juga pencetus non-imunologik, yaitu misalnya perubahan cuaca yang mendadak, suhu terlalu tinggi, terlalu rendah, kemudian kelembapan dan sebagainya, itu berpengaruh terhadap sel mas. Ya, sel mas nanti akan mudah pecah. Seperti kita ketahui bahwa sel mas itu adalah sel yang berperan pada reaksi alergi. Kalau sel masnya pecah, maka keluar mediator-mediator, terutama histamin. Nah, disinilah mungkin kalau kita lihat cuaca seperti ini udah berapa, sebulan 2 bulan lebih, dan ternyata itu terjadi peningkatan yang bermakna kasus-kasus alergi, terutama saluran napas yang tadinya sudah membaik pun pada sering kambuh. Atau pada yang belum diketahui juga ternyata banyak yang datang karena batuk berkepanjangan. Iya, jadi sekarang pada kambuh, pada bilang uping, benar batuknya. itu ternyata secara global ini ya. Jadi kalau kita ikuti kongres-kongres internasional, ternyata perubahan iklim ini merupakan pencetus yang signifikan seluruh dunia secara global. Jadi perubahan iklim ini nggak bisa kita hiraukan ya Prof, dan sudah itu dia. makin Cuma terlihat. suatu hal yang kita tahu tapi yang sulit mengendalikannya. Kita nggak bisa mengendalikan iklim kan. Iya. Mungkin yang banyak orang tua lakukan misalnya memasang air purifier gitu ya, Salah karena satunya polusi itu, atau debu. betul. Tapi yang tadi Prof sampaikan yang belum banyak dipikirkan oleh orang tua adalah kelembapan ya Prof. Nah itu juga bisa, karena pada suhu yang lembab itu terutama yang punya alergi tungo itu berkembang biak sangat pesat pada suhu yang lembab. Belum lagi pencetus lain, misalnya jamur-jamur yang ada di udara, itu juga bisa jadi pencetus ya. Ya, jamur-jamur yang di tembok. Ya, kalau lihat gitu di tembok hitam-hitam itu udah pasti karena jamur itu udara lembab ya. Nah, apakah jadi anak-anak yang alergi ini
karena memang kelembapan, tapi apakah seperti makanan memengaruhi anak jadi lebih gampang alergi di masa ini atau ada faktor lain? Tetap ada faktor-faktor itu ada, tapi kalau sudah diketahui dan sudah dihindari masih tetap ada gejalanya, pikirkanlah kemungkinan faktor non imunologi ini. Iya, karena seringkali pasien akhirnya dicek alergi nggak keluar apa-apa atau nggak gitu keluar atau ada tapi saya udah pantang-pantang kok masih timbul. Nah, pikirkan kemungkinan faktor non imunologi ini. Non-imunologis yang kelembapan tadi dan cuaca yang berubah mendadak. Menarik sekali. Terima kasih Prof. Sama-sama. Ilmunya. Nah, kalau sudah seperti itu bagaimana cara mengobati dan menghentikannya? Kita seperti ini diketahui ya bahwa pada pengobatan penyakit alergi itu ada 2 jenis pengobatan. Pertama tentunya penghindaran sudah pasti ya, pencetus yang sudah diketahui. Ya, yang kedua kita mengobati gejala yang ada yang kita sebut reliever ya atau pereda gejala. Dan yang berikutnya adalah controller untuk mengontrol gejala supaya tidak timbul-timbul lagi. Nah, kalau penyebabnya ini susah dihindari ya otomatis kita tetap harus menggunakan farmakoterapi atau obat-obatan. Baik itu reliever kalau waktu ada gejala atau controller yaitu obat-obat yang dapat mengendalikan supaya gejala-gejala jangan muncul. Biasanya controller ini jangka panjang. Kadang-kadang orang tua tidak mengerti. Kalau saya lihat di praktek, dia udah sebulan tapi nggak datang lagi karena udah membaik. Terus muncul lagi, dia menyangka jangan-jangan anak saya ketergantungan obat itu. Tidak, obat itu tidak bikin ketergantungan. Kenapa harus diberikan jangka panjang? Karena tujuannya kan tadi untuk menghindari sel emas jangan pecah. Sedangkan sel emas dalam tubuh kita kan banyak sekali jumlahnya, nggak mungkin dalam waktu singkat kita beri obat itu selesai. Jadi secara kumulatif atau sedikit demi sedikit, rata-rata pengobatan untuk pencegahan ini 6 bulan menurut penelitian. Kita sebut sebagai modulasi sistem imun yang nanti kita tujukan untuk mengendalikan keseimbangan TLR1, TLR2 karena TLR2 kan dominan pada penyakit alergi. Jadi kalau pada penyakit alergi pengobatannya harus berkala ya Kalau yang sebanyak gitu, kronis atau menahun ya, kalau berkembangin dan sering kambuh ya. Selanjutnya Prof, apakah benar memang anak yang alergi itu cenderung lebih pendek tinggi badannya? Ya nggak hanya lebih pendek, berat badannya juga stuck ya karena sulit naik. Nah, kenapa demikian? Seperti Dr. Mesti ketahui bahwa dasar dari penyakit alergi adalah gangguan barier. Barier itu tidak hanya di kulit yang nanti berbentuk remaja atopik, tapi juga di saluran napas termasuk di saluran cerna. Ketika barier ini terganggu, maka pencernaan tidak bisa berjalan dengan baik sehingga makanan tidak dicerna sempurna. Sebagian besar dalam bentuk protein utuh diserap jadi alergen, timbul gejala alergi, peradangan lagi, ususnya terganggu lagi, sehingga makanan-makanan yang tidak alergi pun ikut terganggu pencernaannya. Akibatnya apa? Walaupun makan banyak kok anaknya beratnya nggak naik-naik. Dan kalau jangka panjang kita biarkan bisa-bisa sampai ke stunting tadi gitu. Oke, jadi memang benar ya Prof ya berhubungan dengan anak alergi, berhubungan berat badan tidak naik. Tapi tentunya harus dicari sebab lain, berapa tidak naik, atau penyakit kronis yang lain, misalnya TBC dan sebagainya harus kita singkirkan dulu. Saya juga baca bahkan berhubungan dengan risiko IQ yang lebih rendah Prof. Ya jelas lah kalau kita pikir kan pada alergi itu kadar histamin tinggi dalam darah kita. Itu masuk di otak juga, akibat anaknya kan merasa tidak nyaman, bagaimana bisa belajar dengan baik, ya. Jadi rungsing gitu lah bahasa Sundanya ya, uring-uringan, tidurnya nggak nyaman. Coba kalau kita flu aja udah merasa nggak nyaman, apalagi kalau punya alergi, kadar histamin tinggi, ya. Jadi ini bukan sesuatu yang boleh dihiraukan ya Prof ya, karena banyak orang tua yang kayaknya menganggap ini masalah enteng gitu. Enggak lah, ini kalau istilahnya kalau penyakit alergi kan penyakit sistemik kalau istilah kedokteran yang bisa mengenai semua organ termasuk di otak ya tadi pengaruhnya ya. Nah, gejala vertigo segala macam juga tidak jarang disebabkan oleh alergi makanan. Anak tantrum gitu ya, gangguan perilaku mungkin. Tuh, dari gangguan perilaku itu bukan karena secara langsung, tetapi akibat anak yang sering sesek, bagaimana bisa tingkah laku yang baik? Berarti uring-uringan, sering batuk, hidungnya tersumbat, pusing, bagaimana bisa tingkah laku yang baik? Ya. Apakah bisa dicegah, Prof? Ya, itu dengan mencegah tadi supaya gejala itu jangan muncul. Oke. Karena ada 3 tahapan pencegahan penyakit alergi. Ya. Pertama penghindaran, ini sangat penting, malah sebut 3 kali, hindari. Ya. Tapi untuk menghindari kita harus tahu pencetusnya. Kalau tidak bisa atau sulit diketahui atau diketahui tapi sulit seperti tungau gitu,
baru pakai pengobatan. Jadi obat 2 jenis, reliever penghilang gejala atau controller pengontrol supaya gejala jangan kambuh-kambuh lagi. Nah kalau ini pun masih sering timbul, apalagi kalau alergi berat, baru kita lakukan imunoterapi. Ya. Nah kalau untuk bayi itu penting sekali juga untuk menjaga barrier gitu ya Prof? Ya itu ada penelitian ya, bayi yang lahir dari keluarga atopik yang kuat, terutama ayah ibunya ada dermatitis, ada asma. Ada penelitian bahwa sejak lahir diberikan sabun atau emolien, itu ternyata dapat mencegah kejadian dermatitis atopik karena bariernya diperbaiki sejak awal. Tapi apakah dermatitis atopik itu terbukti bisa meningkat menjadi rinitis alergi? Nah yang sekarang lagi banyak heboh itu masalah gangguan tidur, OSAS, Prof. Iya. Apakah itu sebenarnya berhubungan banget nggak sih sama alergi? Memang ada istilah kan allergic march, perjalanan alamiah penyakit alergi. Umumnya pada bayi usia dini setelah lahir lebih banyak alergi makanan, ya. Makanan karena fungsi saluran cerna belum sempurna, sehingga makanan tidak bisa diserap dengan sempurna, maka protein yang masih tidak dicerna tadi diserap dalam bentuk alergenik yang merangsang alergi. Paling banyak adalah protein susu sapi, karena makan bayi usia dini kan cuma susu sapi kalau tidak dapat ASI. Walaupun ada sekitar 10% apa yang dimakan ibunya bisa juga jadi pencetus yang mendapatkan ASI, tapi itu sangat jarang. Ya, maka utamakanlah ASI dulu, eksklusif ya, karena setelah 6 bulan kita harapkan pelan-pelan fungsi saluran cerna akan matur ya. Kalau bisa kan dianjurkan sampai 2 tahun, karena fungsi saluran cerna itu mulai berfungsi matur itu umur 1 tahun. Makanya rata-rata umur 1 tahun ke atas mulai hilang dermatitis atopiknya. Tapi kalau kita tidak lakukan pencegahan, kadang-kadang secara alami hilang sendiri akan berubah jadi asma. Karena usus sudah nggak menyerap alergi makanan, anak banyak main di luar, kontak dengan aeroalergen yang ada di udara, maka muncul gejala saluran napas yaitu asma. Ketika 7 tahun ke atas, sistem imunnya udah bagus, termasuk imunitas di saluran napas, asmanya hilang tapi berubah jadi rinitis alergi. Itu sampai tua, makanya kita harus putus, jangan sampai terjadi allergic mask. Nah ya kalau OSAS tadi, jadi gini, fungsi hidung alat penyaring udara supaya sesuai dengan apa yang jadi udara yang kita hirup itu tidak mengganggu tubuh. Kalau udara dingin maka harus dihangatkan dengan namanya konka. Coba aja kita berdiri depan kulkas ya, freezer kan mampet hidung kita. Itu sebetulnya tujuannya untuk menghangatkan udara dingin yang masuk ke tubuh kita supaya tidak mengganggu tubuh kita. Tubuh kita harus, kalau apa yang masuk tubuh kita harus sesuai dengan suhu tubuh. Sehingga mampet, nggak bisa tidur. Apalagi kalau asuhnya terlalu dingin langsung ya, dingin mampet. Itu mangap terus, jadi mangap nanti mudah radang tenggorokannya, mudah infeksi, mencetuskan alerginya lagi dan seterusnya gitu. Ya jadi tidur yang mulut mangap itu bisa jadi masalahnya bukan hanya amandel, mungkin bisa juga hidungnya bumpet. Tapi kalau ada anak besar rata-rata adenoid udah mulai mengecil, tapi bisa orang dewasa masih bisa terjadi seperti itu. Karena hidungnya bumpet tadi karena ya, bumpet ya. Oke, menarik sekali. Dan itu dampaknya komplikasi sinus segala, jadi aliran sinus yang harusnya untuk membersihkan apa yang ada di sinus terganggu, tersumbat, maka terjadi peradangan di sinus. Dan yang pastinya tidurnya nggak berkualitas ya, Prof ya. Jelas, berkualitas paginya ngantuk, di sekolah dimarahin gurunya lagi, stres lagi dia nanti. Nah sekarang ini kan banyak orang merasa kasus tuh banyak, nggak mau minum susu sapi, alergi susu sapi gitu, karena setiap minum susu sapi ada gejalanya langsung batuk pilek atau langsung nggak bisa pup misalnya. Tapi banyak juga dokter yang bilang ya udah cek aja IgE-nya, kalau IgE-nya negatif ya berarti nggak alergi susu sapi, minum aja terus. Nah itu gimana? Ya jadi gini, memang harus kita buktikan. Kalau meragukan, menurut ibunya begitu apa IgE negatif, kita uji eliminasi provokasi, stop dulu 2 minggu. Kita cobakan, kalau muncul lagi sampai 3 kali, idealnya ya mungkin dia alergi susu sapi yang kita sebut non-IgE. Tapi untungnya non-IgE ini tidak berlangsung lama, biasanya cepat hilang. Tapi kalau IgE paling cepat sampai 1 tahun paling mulai toleran, paling lambat 3 tahun. Tapi bisa juga ya Prof, masih sampai kayak anak saya nih Prof, umur 4 tahun, saya juga IgE-nya cuma bersatu gitu ya Prof. Kemudian tapi memang setiap dikasih susu konsisten pasti dalam 3 jam muntah.
atau setelah muntah habis itu 2 jam lagi diare gitu. Nah Ya. itu bagaimana Prof? Jadi gini, kalau positif status memang tergantung dari tingkat derajat sensitivitasnya. Kalau saya di dalam praktek, kalau ada gejala ya kita pantang dulu aja, ya. Karena positif status pun bisa jadi pencetus, walaupun memang resiko untuk gejalanya itu lebih ringan. Tapi kalau sudah muncul gejala sebanyak pantang dulu sambil kita obati. Nanti suatu saat biasanya 6 bulan, tiap 6 bulan tuh kita tes toleransinya, sudah toleran apa belum. Itu pakai yang bertahap milk ladder Ya, itu? pilih ladder bisa. Jadi nanti sebelum 6 bulan boleh kita coba. Makanan-makanan yang mengandung susu, tentunya jumlahnya kan nggak banyak. Kalau nggak apa-apa nanti pas pas kita provokasi dengan susu biasanya sudah toleran. Jadi bertahap kita desensitisasi istilahnya. Milk ladder ya, itu bertahap. Ya. Kalau sering batuk pilek karena makanan itu benar nggak sih Prof? Ada nggak sih makanan? Bisa, jadi makanan alergen bisa. Jadi memang umumnya kalau alergen makanan itu gejala utamanya adalah demam atopik. Tapi ada juga gejalanya di saluran napas, bahkan asma. Kalau saya dalam praktek yang sering saya jumpa itu malah putih telur paling sering itu. Itu secara pengalaman pribadi di praktek ya. Tapi saya lihat di literatur juga bisa seperti itu. Jadi asma memang umumnya adalah aeroalergi, tapi masih tetap aja sekian persen walaupun tidak sering pencetus makanan. Makanya harus kita buktikan dulu. Kita udah bersih-bersih kok masih timbul, ternyata dari makanan misalnya. Nah makanan pun turunannya juga harus dilihat. Udah makan telur tapi masih makan roti. Iya susah ya Prof kasihan yang juga. masih mengandung telur, ya masih bisa aja muncul gejala seperti itu gitu. Apakah eksim atau alergi ini bisa sembuh Prof? Ya. Sebetulnya alergi itu kan bakat genetik, ketemu faktor lingkungan pencetus, timbul penyakit. Selama lingkungan ini bisa kita kontrol, bisa kita hindari, gejalanya akan sembuh, tapi gen nggak bisa kita rubah. Nah, banyak pasien itu takut banget terkait steroid gitu Prof. Apakah steroid itu sebenarnya boleh digunakan atau enggak sih Prof pada pasien? Udah jelas steroid boleh digunakan, kalau enggak kan dilarang. Itu bukan obat terlarang, tapi harus perlu pengontrolan yang ketat, tidak boleh dipakai sendiri, apalagi mengatur-ngatur diri sendiri. Jadi kalau kita menggunakan steroid dengan secara bijaksana, itu nggak apa-apa. Misal bijaksana maksudnya demikian. Misalnya untuk eksim, eksim kita gunakan steroid yang paling rendah mungkin yang masih bisa kontrol gejala. Ya tergantung juga lokasi di kulitnya. Kalau kulit tipis jangan gunakan steroid yang kuat. Dan itu pun ada batasan waktunya. Biasanya dianjurkan rata-rata 7 hari. Ya, itu nggak boleh lebih. Kalau itu nanti efek sampingnya bisa belang dan sebagainya. Nah kalaupun perlu diulang masih boleh, tapi dalam waktu pendek, misalnya 2 hari aja gitu. Ya. Jadi intinya boleh itu digunakan ya. aman, tapi tentunya dengan pantauan dan panduan dari dokter anaknya ya Prof ya. Nah selanjutnya nih apa sih Prof mitos-mitos yang sering banget dipercaya sama pasien-pasien Prof Zaki nih orang tuanya yang pingin banget Prof Zaki klarifikasi. Jadi yang pertama yang sering saya jumpai adalah mitos bahwa kalau lagi makanan antem aja, nanti juga hilang. Itu sebetulnya sangat salah dan bahaya. Bisa berbahaya. Sebetulnya yang dimaksud diantem dikasih terus itu prinsip imunoterapi itu harus dengan dosis yang tepat, nggak bisa tiap hari kasih telur 1 ya tambah sensitif, bisa sampai anafilasis nanti bisa berbahaya. Tapi kalau mau cara itu adalah dengan imunoterapi ya. Sekarang sudah mulai dicoba imunoterapi dengan makanan oral imunoterapi ya pelan-pelan, tapi dosisnya betul-betul diatur. Ketika dosis ketinggian ada gejala ya turunin lagi. Rumit kan, bagus kan menghindari dulu. Nanti pada saat ususnya sudah mulai matur boleh kita cobakan seperti yang saya sebutkan tadi itu. Kedua tadi steroid. Banyak ya saya anjurkan ibu-ibu mengulang sendiri resep. Ya, yang mengandung steroid terutama yang oral itu nggak boleh ya, karena dari dokter A ke dokter B, misalnya dokter A dapat steroid terus dia pindah ke dokter B nggak cerita kalau dapat steroid kasih lagi, akhirnya kumulatifnya lama. Itu nanti yang bikin ketergantungan ya. Itu steroidnya rebound, gejalanya tambah hebat ya. Jadi jangan mengulang-ulang resep yang terutama yang mengandung steroid ya. Salah satu penyebab menjadi kronis dan sulit terobati itu salah satunya fobia akan steroid ya. Makanya ikuti kalau sudah dokter menganjurkan anjuran pemakaiannya, ikuti dengan baik
Nah, terus ketiga tadi saya juga pernah malah baca jadi cerita pasien gitu, beberapa pasien yang berobat. Saya bilang saya udah berobat 3 sampai sebulan udah sembuh, saya stop. Terus lama kok muncul lagi. Jangan anak saya tergantungkan dengan obat yang diberikan. Obat untuk pencegahan alergi itu yang oral itu tidak bikin kegantungan. Itu sudah melalui penelitian ya, dan tidak mengandung steroid. Nah, kalaupun perlu steroid misalnya pada asma itu dalam bentuk hirupan. Kalau hirupan tidak bikin ketergantungan. Ya, itu malah aman karena dosisnya dalam bentuk mikrogram. Nah, kan Kecil yang diminum banget. miligram jauh kan. Ya, makanya itu jadi harus hati-hati, pandai-pandai menggunakan obat, terutama kalau obat dengan resep itu ada tujuannya supaya pasien untuk keselamatan pasien juga. Resep bukan berarti bahwa wah mesti beli ke apotek, untung apotek, enggak. Tujuannya untuk itu. Iya. Pada akhirnya yang penting adalah seimbang dan terkontrol ya. Makanya obat itu kan harus kalau peneliti diteliti harus terbukti baik manfaat maupun keamanannya. Baik. Kalau manfaatnya bagus tapi nggak aman, efek sampingnya banyak, sama dengan bikin penyakit baru. Ya. Atau kalau aman tapi nggak ada gunanya, benar-benar minum air aja tiap hari kan. Nah, harus seimbang antara manfaat maupun keamanannya. Oke, terima kasih banyak Prof. Zaki ilmu-ilmu medisnya. Nah, sekarang kami ingin belajar nih banyak dari Prof. Zaki, dari kehidupan Prof. Zaki. Semoga bermanfaat. Nah, Prof, boleh dong diceritain apa sih, ada nggak sih fakta yang sebenarnya menarik banget nih tentang perjalanan hidup Prof. Zaki hingga menjadi profesor ini yang mungkin orang-orang nggak tahu tapi ini tuh penting gitu. Banyak orang lihat senang saja ya. Sebetulnya memang pendidikan tidak susah dan tidak murah. Itu satu. Walaupun saya dulu hidup di desa, saya lahir di desa. Saya hidup kayak anak desa seperti biasa. Ya bergaul biasa, main di sungai segala macam. Justru setelah saya pelajari itu justru menguntungkan. Ya, karena kita kontak dengan kuman-kuman, maka T helper 1 terangsang, T helper 2 yang bikin alergi tertekan. Ya, sehingga dapat mengurangi resiko alergi. Tapi kan bukan berarti bahwa kita harus main jorok-jorok supaya kena kuman, tapi kalau kuman berbahaya nggak boleh, malah bahaya kan. Ya artinya main sewajarnya lah. Makanya sekarang saya lihat itu di sekolah-sekolah dibawa ke tur ya, ke desa-desa, lihat tanian, lihat kebun. Itu termasuk anak cucu saya ya. Itu ada manfaatnya juga untuk menstimulasi kuman-kuman yang bermanfaat. Baik ya. Nah kalau kita lihat dulu sejarah alergi kita sebut probiotik ya, kuman yang berfaedah ini pada saat Jerman Barat dan Jerman Satu belum pisah. Jerman Timur ya, Jerman Barat dan Jerman Timur saat belum berpisah. Ternyata di Jerman Timur itu angka alerginya rendah. Orang kan heran, pada yang makmur kan Jerman Barat alerginya tinggi. Ternyata pada keluarga di Jerman Timur itu kan keluarga yang istilahnya bukan keluarga kaya, sehingga tidak mampu menggaji babysitter. Maka ketika habis melahirkan, orang tuanya membawa bayinya ke ladang, ketemu ternak-ternak. Nah, dalam ternak itu mengandung endotoksin, kuman baik, kontak dengan bayinya sehingga dia T helper 1 terangsang, T helper 2 yang dominan pada bakat alergi tidak jadi alergi. Mungkin itu juga ya yang banyak alergi sekarang. Probiotik sejarahnya dari situ. Menarik sekali, Prof. Jadi kayak anak sekarang terlalu sangat steril dan bersih, mungkin karena itu juga. Steril, bersih boleh, tapi jangan terlalu steril. Artinya, tapi kalau kotor-kotor pun jangan terlalu kotor, nanti kena penyakit berbahaya. Artinya wajar aja main tanah, biarkan aja selama tanahnya bersih, mengandung cacing dan sebagainya itu. Nah, itu zaman hidup saya di desa. Nah kemudian saya juga dulu ya kebetulan zaman saya kan saya udah tua, jadi tahu pada masa itu di kampung saya belum ada taman kanak-kanak. Sehingga kelas 5 saya dimasukin umur 5 tahun saya dimasukin SD. Aksel nih ya, cepat ya. Ya, cepat karena terpaksa. Oke. Nah, ada nggak sih Prof yang ingin sekali Prof turunkan kepada anak-anak, cucu-cucu kemampuan sesuatu atau jangan? Ya, saya bilang begini bahwa warisan itu tidak harus berupa harta. Ya. Jadi anak saya itu atau kan istri saya meninggalkan warisan ya. Itu anak saya bilang udah titip apa aja, kalau saya butuh aja minta. Dia nggak mau minta bagian-bagian berapa. Tentunya secara artinya kan udah dibagi, diserahkan kembali ke saya. Itu untuk kepentingan mereka. Ya.
Nah, warisan yang baik tadi contoh adab dan sopan santun. Itu saya ajarinya. Mungkin anak sekarang mungkin berubah, berbeda, tapi asal jangan meninggalkan basicnya. Menghormati orang yang lebih tua, ya. Mereka bertiga kakak beradik ya kadang berantem ya, tapi tetap aja yang kecil suka hormat kepada kakaknya. Oke, ada nggak sih Prof, ini pertanyaan terakhir, ada nggak pada prakteknya pengasuhan anak yang mungkin nggak ada di teori parenting gitu Prof, nggak ada di buku kesehatan anak, yang padahal ini something yang menurut Prof penting banget untuk dijalankan? Ingat bahwa pernikahan itu saling mengisi, bukan saling menuntut. Karena sudah janji kita kan akan di depan nikah kan, kalau idealnya kan memang suami menafkahi istri, itu memang dalam kalau begitu. Tapi boleh juga istrinya membantu, bukan utama. Ya jadi jangan menuntut, misalnya kamu tuh kerja kok nggak mau bantu. Tetap masih pada kepala keluarga itu tetap harus kuat, ya harus punya decision maker ya. Nah, kasihlah pendidikan anak dengan contoh yang baik, itu yang paling utama. Dan beri warisan. Harta boleh, tapi yang penting adalah tadi pendidikan dan adab sopan santun. Yang penting juga nafkahilah ya keluarga kita, istri kita, anak-anak kita dengan nafkah yang halal. Karena itu akan mendapat berkah dari Tuhan, dari Allah ya. Kalau kita memberikan nafkah dengan cara yang tidak halal, itu tidak akan berkah. Ada saja nanti masalah. Banyak pelajaran yang seperti kita lihat sekarang ini ya. Luar biasa sekali, terima kasih banyak Sama-sama. Prof Zaki, menjadi amal jariah buat Prof dan Amin, ya keluarga. Rabbal Alamin, ya. Dan semoga Aibun juga mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat yang bisa langsung dipraktikkan ke anaknya sehingga bisa tumbuh kembang dan optimal. Amin. Sampai ketemu di podcast Tanya Ahli selanjutnya. Sampai jumpa. Ya.